Pemirsa, polisi dituding sengaja mengulur waktu agar pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan gugur lantaran berkas kasus pembunuhan Vina tengah diteliti kejaksaan bakal segera lengkap alias P21. Benarkah ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan hari ini adalah strategi untuk menggugurkan sidang pra-peradilan? Saya akan membahasnya bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat sore, Pak Sutadi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, pemirsa. Baik, Pak Arianto Sutadi, kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi hal ini kepada Kompolnas, tapi karena tidak bisa hadir, saya juga ingin tanyakan kepada Pak Arianto, apakah Pak Arianto tahu apa alasan sebenarnya dari ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat hari ini di sidang pra-peradilan Peggy? Mohon maaf ya, saya sampai siang tadi mencoba ngecek ke Kadifumas Polda Jawa Barat, tapi juga masih belum ada jawaban itu. Saya juga ada kaget tuh hari ini kok kenapa sampai Polda Jabar yang tadinya sudah bilang sudah siap, Kadifumas juga bilang siap, kok tiba-tiba kok nggak datang gitu ya. Jadi saya pikir ya ini ya mungkin ada perubahan ya daripada tim yang akan menghadapi ini, entah perubahan dalam penyiapan jawaban-jawaban yang akan ditanyakan di dalam pra-peradilan itu, atau perubahan cara-cara untuk menghadapi banyaknya sorotan terhadap kasus proses dari penyidikan ini sendiri. Kalau estimate saya ini sebagai salah satu bentuk juga kehati-hatian daripada Polda dengan tidak sembarangan gitu ya, sehingga nanti mudah-mudahan di dalam pra-peradilan nanti bisa mempertahankan keterangannya sehingga oleh hakim dianggap itu cukup, sehingga pra-peradilan itu bisa tidak mengganggu jalannya penyidikan selanjutnya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan karena saya sendiri belum dapat alasan dari Polda kenapa kok diundurnya itu. Gitu. Iya, karena memang tidak ada alasan Pak yang disampaikan termasuk kepada Humas Pengadilan Negeri Bandung hari ini, makanya beredar semacam spekulasi bahwa polisi ini sengaja mengulur waktu agar pra-peradilan Peggy gugur karena kan saat ini berkas kasus pembunuhan Vina di Kejaksaan itu hampir P21. Benarkah ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat menurut Pak Arianto itu bisa jadi strategi menggugurkan sidang pra-peradilan Peggy? Itu kalau dilihat pengalaman-pengalaman yang dulu ya strategi kayak gini kan sering dipakai ya di dalam oleh penyidik ya. Baik itu penyidik polisi maupun penyidik KPK juga sering gitu kalau menghadapi pra-peradilan itu kemudian dipercepat dikirimkannya ke penuntut umum dan kemudian supaya penuntut umum itu segera langsung menyampaikan ke pengadilan sehingga peradilan bisa dimulai dan disitulah gugur daripada tuntutan pra-peradilan ini. Tapi kalau bagi saya kalau ini risiko daripada penyidik ya sampai sekarang tidak datang dan kemudian menimbulkan kekecewaan daripada masyarakat karena masyarakat pasti akan menuduh wah ini mesti paling takut di pra-peradilan kemudian dibikin gugur aja sehingga nanti polisi nggak repot langsung saja di pengadilan nanti adu bukti yang ada di sana kira-kira begitu yang terjadi. Jadi ini tapi saya belum menduga seperti itu. Ini saya anggap sebagai suatu persiapan yang lebih detail daripada Polda Jabar karena melihat sorotan-sorotan yang sangat tajam dari semua penjuru, apalagi hakimnya juga nanti akan diawasi oleh hakim yang lebih tinggi itu sehingga polisi tidak bisa lagi gegabah ya cara memberikan bukti-bukti awal untuk menentukan itu sebagai tersangka atau ditentukannya tersangka si Peggy itu. Baik, kira-kira begitu kalau analisis saya. Berarti menurut Pak Arianto sebetulnya sebaiknya penyidik dari Polda Jawa Barat itu seharusnya hadir ya dalam sidang pra-peradilan hari ini agar tidak menimbulkan spekulasi macam-macam dari publik. Ya kalau ya memang alangkah baiknya kalau hadir ya, jadi seakan-akan jantan gitu ya menghadapi tantangan daripada orang-orang yang mempertanyakan kinerja Polda Jabar ya. Sepanjang Polda Jabar kemarin itu sudah siap dengan bukti-bukti awal sesuai dengan yang disampaikan oleh Kadifumas dan sebagainya itu. Mestinya polisi tidak usah khawatir dengan diajukannya pra-peradilan ini. Karena pra-peradilan ini kan hanya untuk ngecek apakah kinerja yang kemarin itu sudah benar atau tidak. Nah, berdasarkan pengalaman penyidik kan sudah bisa mengukur sendiri bahwa ini sudah cukup gitu sehingga nggak usah gentar dengan ada pra-peradilan itu. Tapi mungkin ini ya karena ya ini pra-peradilan akan diawasi oleh semua orang sehingga Polda Jabar harus memberikan yang paling perfect ya. Demikian juga tim hukumnya ini
harus betul-betul siap menghadapi serangan dalam tanda petik daripada yang mengajukan pra peradilan itu supaya tidak dipermalukan ya. Tapi kalau bagi saya sendiri di Polda Jabar tidak perlu takut ya menghadapi pra peradilan. Ini bagian daripada proses peradilan yang biasa. Nanti seandainya pra peradilan itu dikabulkan ya otomatis kan terus penetapan tersangkanya dibatalkan kan gitu. Kalau memang polisi masih merasa punya bukti yang lain ya bisa diulangi lagi, diteruskan lagi untuk melakukan penyidikan dengan bukti-bukti yang lebih valid untuk meneruskan penyidikan ini gitu. Oke. Pak Arianto, menurut Anda apakah kemungkinan besar kasus Vina ini akan P21 akan segera P21 di Kejaksaan sebelum pra-peradilan Peggy ini digelar pekan depan? Karena ini kan ditunda pekan depan 1 Juli. Apakah kemungkinan besar akan lebih P21 duluan? Saya tidak tahu ya. Tapi ini kemungkinan waktunya memang dengan ditundanya ini minggu depan jadi agak riskan ya, karena kalau dalam aturan itu kan jaksa setelah menerima berkas dari penyidik itu kan dikasih waktu 7 hari, kemudian dia akan memberikan sikapnya apakah ini akan diteruskan apa tidak gitu. Nah ini kan waktunya kan sudah mendekati yang pas itu ya. Tetapi saya kalau melihat daripada sorotan yang begitu tajam dari seluruh nasional di Indonesia ini, saya kira jaksa juga akan lebih berhati-hati juga, dan jaksa juga tidak akan terlalu murah ya dalam tanda petik memberikan langsung P21 karena risikonya juga nanti akan kepada jaksa sendiri apabila berkas itu sebetulnya kurang memenuhi syarat kemudian dianggap P21, berarti jaksa ngambil tanggung jawab kalau seandainya itu terjadi kekurang sempurnaan daripada berkas itu. Jadi saya kira jaksa akan berlaku normal juga ya. Makanya saya nggak bisa menentukan apakah ini langsung nanti di P21 oleh jaksa apa tidak. Estimate saya jaksa juga akan lebih berhati-hati ya menentukan P21. Pasti beliau akan lebih teliti ya. Ada kekurangan pasti nanti akan kembalikan sudah melengkapi. Disitulah kemungkinan sehingga tidak pasti P21 karena waktunya 7 hari, tinggal 7 hari ini. Jadi masih debatable lah. Itu tergantung daripada jaksa itu sendiri melihat apakah bukti yang disampaikan oleh penyidik ini sekarang oleh jaksa dipandang sudah memenuhi syarat apa tidak. Kalau tidak ya pasti akan dipakai P19. Baik. Gitu. Tapi estimasi Anda kejaksaan juga akan sangat berhati-hati ya Pak dalam menentukan apakah berkas ini sudah lengkap atau tidak. Super hati-hati. Ini menjadi taruhan daripada masing-masing institusi untuk dicek kebenarannya. Sebelumnya kan Kapolri juga mengakui nih Pak Arianto, Kapolri bilang bahwa pengusutan kasus Vina tahun 2016 lalu itu tidak menggunakan scientific crime investigation sehingga menyulitkan penyelidikan saat ini. Kalau begitu, apakah publik masih bisa percaya dengan upaya penyelidikan kasus pembunuhan Vina yang sekarang? Ya, yang pada 2016 kemarin itu kan kita ya, penyidik itu menggunakan alat-alat bukti yang disebutkan kurang saintifik ya, padahal sudah juga sih, misalkan pakai autopsi, kemudian ada ekshumasi, itu sebenarnya bagian daripada penerapan scientific crime investigation. Tapi sayangnya di dalam proses pembuktian itu, di dalam jejak-jejak daripada putusan ataupun tulisan yang di dalam putusan itu, di situ kok tidak muncul bukti-bukti yang dari scientific crime investigation itu, sehingga Pak Kapolri sendiri pun mengakui bahwa itu katanya kita nggak pakai scientific crime investigation. Itulah. Makanya itu dengan pengalaman yang itu, kemudian belakangan ini pasti penyidik tidak hanya cukup dengan menggantungkan kepada keterangan saksi, jangan sampai nanti dibantah seperti yang pengalaman tahun 2016 itu, pasti dia juga menerapkan crime scientific investigation. Cuman kendalanya adalah kalau kita menerapkan crime scientific investigation untuk kejadian yang tahun 2016 itu, kesulitannya sudah banyak sekali yang tidak bisa dianalisis dengan scientific crime investigation, khususnya misalkan mengenai DNA ataupun hasil otopsi, kemudian ekshumasi dan sebagainya. Paling bisa diterapkan di dalam pencarian bukti yang terakhir ini untuk SPG ini, di samping keterangan saksi dari AF ataupun mail-mail itu, pasti akan ditambah dengan bukti-bukti lain yang dalam istilahnya Pak Kapolri itu bukti yang tidak terbantahkan gitu. Jadi untuk mencari bukti yang betul-betul real dan jangan sampai kita mengada-ada gitu dan menggantungkan kepada keterangan saksi sehingga nanti gampang sekali dipatahkan dengan pencabutan keterangan saksi itu.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.